warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Untuk kelas dalam keadaan bersih dan tempat duduk yang dirapatkan terlebih dahulu. Pembelajaran baik itu spidol, penghapus, tolong disiapkan terlebih dahulu. Baiklah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya nih kepada murid-murid sekalian. Ada yang tahu nggak nih apa itu masalah ekonomi? Itu Pak. Oke, baik, silakan pada Yolandi. Mungkin menurut saya Pak, masalah ekonomi itu masalah uang Pak. Masalah uang. Ya. Apakah ada pendapat yang lain? Izin Pak. Oke, silakan pada Anita. Menurut saya masalah ekonomi itu sumber daya yang terbatas untuk memenuhi permintaan. Oke, baik. Oke, jadi masalah ekonomi itu adalah masalah yang muncul dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, jadi kan di sini ada kesenjangan nih antara sumber daya manusia, sumber daya alam yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, itulah kesenjangan itulah yang disebut dengan masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dan yang kedua itu ada Nah, pada masalah ekonomi klasik ini dibagi menjadi 3 masalah pokok. Yang pertama itu ada dapat murid-murid lihat. Yang pertama itu ada masalah produksi. Yang kedua itu ada distribusi. Yang ketiga ada masalah konsumsi. Untuk masalah yang pertama itu masalah produksi. Masalah produksi ini singkatnya untuk lebih mudah memahami adalah bagaimana menciptakan
produk, barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Produsen harus mengetahui barang dan jasa apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi sebelum memproduksi barang yang ingin diproduksi oleh produsen itu sendiri, maka produsen itu harus mensurvei barang dan jasa apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Nah, alhasil untuk memenuhi permintaan yang begitu besar, produsen harus mengetahui jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Konsumsi. Singkatnya, masalah konsumsi ini adalah menghabiskan atau memakai dari barang dan jasa yang sudah dihasilkan oleh produsen dan disalurkan oleh si distributor tadi melalui pasar. Intinya, tujuan distribusi ini adalah agar produsen tersebar lebih luas dan menjangkau konsumen. Setelah produk dipasarkan, produk tersebut baru dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Setelah materi yang disampaikan tadi, Bapak minta untuk murid-murid membentuk 5 kelompok. Yang itu silakan kepada ketua kelas untuk dibentuk kelompoknya. Jadi Mbak, kelompoknya Bapak yang pilih atau kami pilih sendiri? Untuk kelompok bisa kalian sendiri yang menentukan. breathing 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 안개 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 Silakan untuk memberikan pendapat terkait soal yang telah diberikan. Oke, baik Pak. Di sini saya perkenalkan dari kelompok 1. Di sini kalau menurut kami sendiri itu sistem barter itu masih ada Pak. Jadi itu sistem barter itu kan belum sepenuhnya hilang. Untuk di desa-desa itu masih ada sistem barter. Jadi untuk yang di wilayah-wilayah terpencil itu kan masih menggunakan sistem barter. Jadi kalau dikatakan itu tidak ada tuh kami tidak setuju Pak. Jadi kami setuju kalau sistem barter itu masih ada Pak. Begitu Pak. Untuk kelompok selanjutnya, silakan kepada kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atau pendapat kalian dari hasil yang telah didiskusikan. Tidak memiliki standar nilai yang jelas, tapi karena bakti itu dilakukan oleh dua belah pihak saling membutuhkan, maka komoditi bahan yang dianggap nilainya seimbang diterima oleh kedua pihak yang telah sepakat. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa bakti itu dilakukan karena dianggap memiliki berbagai kelemahan dalam mekanisme pembayaran. Baiklah, untuk kelompok yang lain, apakah kalian bisa menyangga ataupun terkait pendapat yang telah diajukan oleh dua kelompok tadi? Sudah, jadi sebelum saya menyanggah jawaban dari saudara Rio, bisa Rio jelaskan bagaimana spesifik barter yang masih bisa berlaku di era sekarang? Terima kasih. Tadi yang kita lihat kami, sistem barter itu kan di wilayah-wilayah terpencil itu kan masih menerapkan sistem barter. Jadi contohnya itu yang paling kita kenal itu di pasar apung. Jadi di pasar apung itu kan masih ada tuh. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan uang. Jadi antara sayur dengan beras, minyak dengan beras itu masih saya rasa itu masih ada Pak. Jadi kalau dikatakan itu tidak ada, kami kurang setuju Pak. Maka dari itu kami menyatakan bahwasannya barter itu masih ada dan juga masih cukup efektif kita terapkan. Sekian Pak. Silakan pada kelompok 4 apabila ingin menyangga. Baiklah, izin Pak dari kelompok 4. Di sini saya ingin memberikan pendapat ya. Yang pertama, menurut kami sistem barter ini bukan ditinggalkan atau menghilang begitu saja Pak. Mungkin saya sependapat dengan saudara Rio
Bahasanya kalau sistem barter ini masih belum hilang. Akan tetapi untuk di sistem ekonomi modern seperti ini itu sudah apa namanya ya, sistem barter ini lama kelamaan terkikis sedikit demi sedikit. Bahkan di perkotaan pun ya oke, mungkin di wilayah pedesaan pedalaman mereka masih memakai sistem barter. Karena apa? Karena mereka berpikir seperti tadi beras. Ya. Sistem barter ini secara langsung itu tidak adil. Beras dengan sayuran. Beras dengan sayuran ini dengan harganya, terus apa namanya, dari pengeluaran, dari perawatannya itu berbeda. Seperti itu loh. Jadi kalau itu digunakan di perkotaan dan sebagainya segala macam tuh kayak nggak adil. Oleh karena itu, menurut kami sistem barter ini memang masih ada, tetapi tidak mendominasi. Yang mendominasi ini adalah sistem ekonomi yang modern. Yang barter itu tidak mendominasi. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Memberikan pendapat mereka. Jadi di sini Bapak sedikit menambahkan. Jadi menurut kelompok satu tadi bahwasanya sistem ekonomi barter, terutama contohnya barter tadi, itu tidak sepenuhnya tenggelam. Ada beberapa tempat yang masih menerapkan sistem ekonomi barter ini. Nah, jadi pada pertanyaannya kan, kenapa ekonomi tradisional, terutama barter, sudah mulai tenggelam atau tergeser pada perekonomian Indonesia? Nah, jadi konsepnya itu kita bahas pada perekonomian Indonesia. Jadi kenapa sistem ekonomi terutama barter ini sudah mulai tenggelam? Karena tidak adanya kesesuaian, sudah tidak sesuai dengan era sekarang sistem ekonomi barter tadi. Zaman sekarang kan masyarakat itu sudah mengenal dengan yang namanya uang sebagai alat transaksi. Nah, dengan uang inilah masyarakat itu bisa melakukan transaksi. Demikianlah untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini tentang sistem ekonomi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi telah selesai, dan Bapak minta untuk anak-anak sekalian mempelajari kembali tentang materi yang telah kita sampaikan dan beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.